Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana, jelas? Alhamdulillah, baik. cukup jelas. Sehat semua? Baik. Alhamdulillah. Makin muda aja Ustaz. Alhamdulillah. Baik, silakan Ustaz. Baik, Ya, silakan Ustaz. langsung aja nih. Untuk kenapa? Langsung silakan. Oh, baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah dan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan kita tambah kuat ya, semangat beribadah pada Allah. Amin. Dan sudah masuki fase kedua ya. Nah, nanti fase ketiga jangan sampai mundur. Ya, kenapa? Karena terakhirlah sebagai penentu bagi kita siapa yang jadi pemenang kan gitu. Nah, baik, insya Allah kita akan bahas berkaitan tentang keberkahan bulan suci Ramadan. Dan yang pertama adalah usahakan ketika menyebut Ramadan itu dianjurkan, disunahkan menyebut dengan pakai nama bulannya. Jadi jangan Ramadan saja, tapi katakanlah bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan. Ini merupakan adab kepada bulan tersebut. Kenapa? Karena Allah SWT pun itu menyebut Ramadan tidak Ramadan, tapi Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi Allah menyampaikan dalam ayat tadi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu adab. Nah, kita pun jangan sampai sudah datang nih Ramadan nih, jangan, bulan Ramadan. Ada dalam hadis pun disebutkan la taqulu Ramadan, jangan katakan Ramadan, tapi qulu syahrul Ramadan. Katakanlah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu adab bagi kita. Nah, kemudian sahabat sekalian, bahwa alhamdulillah kita oleh Allah diperkenankan masuk Ramadan. Ini karunia sangat besar, sangat luar biasa, yang perlu kita syukuri, karena Allah SWT telah mentakdirkan kita masuk bulan suci Ramadan. Kita meminta kepada Allah pada bulan Rajab itu dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau bukan? Itu mana nanti ya? Doa buka, doa makan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami bulan Rajab, berkahi juga bulan Sya'ban, dan sampaikan kami masuk bulan suci Ramadan. Nah, dalam doa tersebut kita minta kepada Allah, ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban. Tapi kenapa bulan Ramadan kita tidak minta berkahnya? Nggak ada di situ, ya Allah berkahi Ramadan, nggak. Tapi doanya, ya Allah sampaikan kami bulan suci Ramadan. Yang penting masuk aja Ramadan. Itu doanya. Nah, jawabannya adalah ada dalam hadis. Di antaranya Rasul menyampaikan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun barokah. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan barokah. Artinya tidak kita minta pun keberkahan Ramadan karena Ramadan sudah barokah. Nggak usah diminta, ya Allah berkahi Ramadan, nggak usah. Kenapa? Karena Ramadan sudah barokah, begitu. Makanya judulnya pun sekarang kan apa? Keberkahan Ramadan. Ramadan sudah barokah. Tidak usah kita minta. Banyak beberapa hadis nanti akan saya sebutkan. Nah, apa keutamaan daripada bulan suci Ramadan? Di antaranya ada dalam hadis Rasul menyampaikan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa Sayyidul Syuhur Syahru Ramadan. Tuannya, penghulunya hari yaitu hari Jumat.
tuannya dan atau penghulunya bulan yaitu bulan Ramadan. Jadi dalam seminggu itu ada rajanya nih, ada tuannya, pemimpinnya, yaitu hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, itu masih bawahannya lah ya. Nah, Jumat itu sebagai panglimanya, sebagai penghulunya hari Jumat. Berarti kan itu adalah hari yang paling terbaik dalam Islam. Nah, di dalam tahunan itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Jadi hitungan bulan dalam setahun menurut Islam itu adalah menurut Allah 12 bulan. Nah, di dalam 12 bulan itu ada tuannya, ada penghulunya, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, jadi ini istimewa nih. Bagaikan kita istilahnya mau kedatangan tamu, yang tamu tersebut sangat istimewa, mau datang ke rumah kita. Tamu tersebut saking istimewanya, kita harapkan kedatangannya. Dan nggak pernah ketemu, 11 bulan namanya nggak pernah berkunjung, ya, kangen, rindu. Dan sangat baik tamu tersebut. Bahkan ketika mau datang, itu tamu membawa segala apapun yang kita inginkan. Misalkan, Kaniko pingin apa, Kaniko ya? Oh, aduh, saya tuh senangnya misalkan apa, batagor mau apa? Kalau batagor ya, atau apalah. Oh, itu sangat saya suka misalkan. Nah, tamu tersebut bawa makanan tersebut. Berarti kan istimewa. Belum lagi baiknya luar biasa lah ya. Nah, itulah Ramadan itu bagaikan tamu yang akan datang ke kita. Maka kita mempersiapkan diri nih tentu ketika menyambut tamu tersebut. Di kita suka ada namanya tarhib Ramadan, ya. Tarhib. Yang artinya apa? Welcome. Gembira, senang. Tarhib itu kata rohiba, yarhabu. Artinya kita senang, welcome. Pakai H kecil, bukan H besar. Jadi kalau tarhib itu artinya welcome, senang, bergembira, berlapang dada dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai mengatakan pakai H besar, tarhib Ramadan. Kalau tarhib itu artinya intimidasi atau serem, menakutkan. Jadi kalau mari kita tarhib Ramadan, oh berarti kan pada takut. Karena pakai H besar, pakai H kecil, tarhib Ramadan. Jadi menyambut bulan suci Ramadan, bergembira, ya, senang, itu tarhib Ramadan. Nah, kita pun dalam setahun itu menyambut bulan suci Ramadan itu namanya tarhib, kedatangan. Kenapa? Karena istimewanya di bulan suci Ramadan, ya. Di antara tadi hadis tadi dalam satu tahun itu ada penghulunya dalam bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam hadis lain pun Rasul menyampaikan, "Lau ya'lam al-ibad ma fi Ramadan, la tamanna al-ibad ayyakuna Ramadan sana." Seandainya hamba itu tahu apa yang ada pada bulan suci Ramadan, niscaya mereka mengharapkan Ramadan itu sepanjang tahun. Tidak ada bulan yang lain, khusus Ramadan saja. Kenapa? Karena istimewa. Ini kalau tahu ya. Kalau nggak tahu ya pengennya Syawal ya, cepat pengen Syawal ya, pengen cepat mudik atau gimana ya, atau pengen pakai baju baru. Nah, ini tidak. Seandainya hamba itu tahu, manusia itu tahu bahwa Ramadan itu begitu istimewa, maka mereka mengharapkan tidak ada bulan yang lain. Pengennya Ramadan terus, Ramadan. Tidak ada nama bulan Syawal, nggak ada namanya bulan Rajab, Syaban, tapi semua mengharapkan Ramadan. Itu istimewa Ramadan. Nah, ada apa gitu ya? Kok Ramadan begitu istimewa? Nah, di antaranya di dalam hadis pun Rasul menyampaikan nih ya, bahwa Ramadan itu adalah sebagai sarana untuk menghapuskan dosa kesalahan kita. Jadi ada namanya dosa harian, kemudian dihapusnya pun harian. Ada dosa mingguan, dihapusnya pun mingguan. Ada dosa tahunan, dihapusnya pun itu tahunan. Hadisnya apa? As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun iza jutuni batil kabair. Satu Ramadan salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan. Itu sarana penghapusan dosa kita. Idza jutuni batil kabair, selagi mereka
orang yang melakukan itu menghilangkan, menjauhkan perbuatan dosa besar. Jadi yang diampuni Allah itu adalah dosa-dosa kecil. Nggak usah tobat dosa kecil itu. Cukup dengan harian, ada harian. Jadi harian itu adalah sholat lima waktu itu sebagai sarana untuk menghapuskan dosa kita dalam harian. Subuh kita insya Allah masih bersih misalkan subuh. Kemudian ke zuhur pasti ada dosa, nggak mungkin nggak ada dosa, ya. Ya dosa hati, dosa mulut, dosa mata, wah banyak lah ya. Nah, ketika kita sholat zuhur, maka dosa dari subuh ke zuhur itu diampuni Allah. Tentu bukan masuk zuhur, tapi sholat ya, sholat as-shalawatul khamsu. Itu sholat 5 waktu, bukan masuk zuhurnya, sholatnya. Nah, zuhur ke asar, kita sholat asar lagi. Tentu di antara zuhur asar pasti ada dosa lagi. Nah, cara mengampuninya dengan sholat asar. Akan diampuni dosa kita. Terus sampai 24 jam itu, kita sholat 5 waktu, itu penghapus dosa kesalahan kita yang kita perbuat dalam harian. Nah, ketika ada dosa yang mingguan kita lakukan, kita cukup masuk Jumat, maka dengan masuk Jumat itu sarana penghapus dosa mingguan. Ada lagi dosa yang kita lakukan tahunan. Cara menghapusnya itu dengan apa? Itu dengan cara masuk Ramadan. Oh, 1 tahun kan dosanya pasti numpuknya luar biasa. 1 tahun itu. Makanya ya Allah sampaikan kami masuk Ramadan. Itu intinya. Ya Allah berkahi Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, masukkan kami kepada bulan si Ramadan. Udah beres. Yang penting masuk aja. Kenapa? Dengan masuk saja dosa kita diampuni yang 1 tahun. Nah, itu begitu besarnya ya Ramadan yang mana tentu kita mengharapkan keutamaan di bulan suci Ramadan ya. Nah, kemudian sahabat sekalian, apalagi nih keutamaan Ramadan selain penghapus dosa kesalahan kita yang kita perbuat. Jadi dosa itu tentu sangat banyak ya. Ada yang dosanya sedikit, pastilah ya. Dosanya banyak. Dan bukan banyak lagi, sangat banyak. Gitu. Sangat banyak. Nah, di antaranya apa? Keutamaan lain selain bulan suci Ramadan. Di dalam hadis yang lain, nih Rasul menyampaikan ya, Atakum Ramadan syahrun barokah. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan barokah. Udah. Kalau yang lain mintalah barokahnya. Tapi Ramadan pun telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan barokah. Telah datang ya. Yaghsyakumullahu fi, Allah meliputi kepada kamu sekalian. Fayunzalu ar-rahmah, Allah turunkan rahmat di situ. Jadi rahmat Allah turun di bulan suci Ramadan. Rahmatnya begitu banyak di Ramadan ini. Apalagi wa yuhattu al-khotoya. Dihapus kesalahan-kesalahan kita. Dihapus. Apalagi wa yastajibu fihi ad-du'a, kemudian diijabah doa-doa kita. Jadi Ramadan ini doanya mustajab. Kita tentu banyak hajat kebutuhan, banyak keinginan. Ramadan ini sarana untuk memohon kepada Allah. Untuk banyak-banyak doa. Itu kenapa? Karena di bulan Ramadan itu doanya mustajab. Tidak hanya ketika buka puasa, Ramadannya itu semuanya. Apalagi yang durullah ta'ala ila tanafusikum fi, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, melihat terhadap perlombaan kamu sekalian. Jadi kita ini adalah dalam rangka berlomba nih Ramadan ini. Apa perlombaannya? Ya kebaikan. Ada yang baca Qur'annya ya, sehari 1 juz, ada yang 2 juz ya. Ada yang justru itu nggak baca. Nah, ini bahaya ya. Bukan juz 1, 2, 3, tapi justru itu nggak baca sama sekali. Ini keterlaluan. Padahal Ramadan bulannya Al-Quran kan. Ya. Nah, ini bulan Ramadan ini adalah di situ kita berlomba. Allah yang melihat, memperhatikan. Kemudian apalagi wa yubahi bikum malaikatahu. Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada para malaikat. Jadi kita ini nih hambanya Allah, orang yang beriman yang lagi saum ini di Ramadan, Allah itu membanggakan kepada para malaikat. Tuh lihat si fulan, tuh lihat si fulan, tuh si fulan lihat lagi dalam kajian, kajian Ramadan ini. Ini Allah melihat dan Allah pun memperlihatkan kebaikan kita kepada para malaikat.
fa'alullah min anfusikum khaira, maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan kamu sekalian. Jadi yang kita tampakkan kebaikan-kebaikan aja di Ramadan ini ya. Fa inna syaqiya, sesungguhnya orang yang celaka itu, orang yang rugi itu adalah man haruma fihi rahmatullah azza wa jalla. Orang yang tidak mendapatkan atau yang diharamkan tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rugi siapa? Orang yang celaka di Ramadan. Itu orang yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Apalagi hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Apabila datang bulan Ramadan, ada 3 tuh. Yang pertama, dibukakan pintu-pintu surga. Yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka. Ketiganya, setan-setan dibelenggu. Dalam hadis tersebut, Rasul menyampaikan abwab, bukan babun. Kalau bab 1, ini abwab, pintu-pintu surganya dibuka. Kemudian pintu neraka pun tidak 1 pintu, semua pintu neraka ditutup. Setan tidak 1, semua setan. Wasufidat asyayatin, semua setan itu dibelenggu. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, ada yang memaknai secara harfiah, tekstual, atau secara hakiki yang sebenarnya, ada yang memaknai secara majazi, atau secara kiasan. Ini makna hadisnya ya. Jadi kalau makna hadis secara hakiki, ya sebenarnya tekstual, harfiah. Pintu surga ditutup, ya tutup aja. Karena surga, pintu surga dibuka, ya dibuka. Pintu neraka tutup, ya ditutup aja. Ada pintunya. Seperti pintu surga ada namanya ar-rayyan bagi orang yang berpuasa. Nah, itu diantaranya dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ya tutup. Itu namanya makna yang hakiki, yang sebenarnya. Syaitan dibelenggu, ya dibelenggu, nggak bisa bergerak. Dikunci oleh Allah, nggak bisa bergerak. Itu maknanya yang hakiki. Nah, sekarang ada makna yang majazi, yang kiasan. Yang pertama adalah disebut dengan pintu surga dibuka, itu artinya amalan-amalan yang mengantarkan ke surga itu lebih gampang kita lakukan di Ramadan. Yang bisa membuka pintu surga. Contoh apa? Baca Quran. Oh, baca Quran itu lebih rajin sekarang daripada bulan yang lain. Ramadan itu ya, lebih semangat. Sedangkan baca Quran kan mengantarkan kepada surga. Itu maknanya mana secara majazi ya. Contoh yang lain apa? Sedekah lebih banyak di Ramadan daripada bulan yang lain. Kalau di luar Ramadan misalkan ya, kita kan kalau ke masjid hanya masukkan ke canceling Jumatan aja. Tapi kalau Ramadan coba berapa kali kita masuk ke masjid? Rajinnya, berarti kan sedekah. Ketika taraweh misalkan sedekah lagi tiap malam. Kemudian mesti Jumatan masukin lagi. Jadi amalan masuk surga itu gampang. Amin. Jadi mudah untuk masuk dalam surganya Allah itu. Apalagi jaga mulut lebih gampang Ramadan itu. Nah, lebih hati-hati ya jaga mulut itu. Itu apa? Karena Ramadan pintu surganya dibuka. Apalagi amalan yang mengantarkan ke surga, taraweh, ya Ramadannya. Kemudian berbagi, berbuka puasa. Waduh, banyak luar biasa melimpah ya. Itu Ramadan. Di bulan lain nggak ada. Coba puasa Senin Kemis, jarang yang ngasih. Senin Kemis itu. Nah, Ramadan ini luar biasa ya. Kebaikan-kebaikan itu lebih gampang kita lakukan sehingga bisa cepat masuk surga. Nah, maksud daripada pintu neraka ditutup rapat-rapat, artinya adalah perbuatan yang mengarah ke neraka itu sulit dilakukan. Tidak sedikit yang ditutup tempat maksiat. Banyak diskotik lah ya ditutup Ramadan ya. Di luar Ramadan dibuka ya. Apalagi pokoknya tempat maksiat ditutup lah. Kita pun pandangan mulai dijaga pandangan. Aduh takut menghilangkan pahala puasa nih waduh ya. Nah, ini mengantarkan ke pintu-pintu neraka nih, masuk ke neraka.
itu lebih sulit dilakukan untuk di bulan suci Ramadan ini. Nah, maksud daripada setan dibelenggu adalah setan itu ada dua jenis. Yang pertama dari jin, yang keduanya manusia. Syayatil jinni wal insi. Jadi jenis jin dan manusia. Nah, setan dari jenis jin ini dikunci, dibelenggu. Tapi yang masih ada setan dari jenis manusia. Oh, ya manusia masih ada nih ya. Kelihatan nampak. Yang sering menggoda. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Suka ada misalkan yang yang ngasih share. Nge-share kemaksiatan. Video-video jelek misalkan. Nah, itu kan setan dari jenis manusia itu begitu. Jangan dibuka oleh kita, ya. Atau yang ngajak berantem. Ya. Oh, ya, ngajak marah dan sebagainya. Nah, jangan kita layani. Sehingga dalam hadis itu kalau ada orang ngajak berantem ke kita, katakan ini so imun, ini so imun. Mohon maaf, saya lagi saum, lagi puasa, udah beres. Jangan dibalas apapun. Baik itu dengan chattingan, ya, ataupun dengan perkataan langsung. Itu pintu neraka setan dibelenggu. Yang kedua, maksudnya adalah setan dibelenggu tetap tidak ada, tapi nafsu itu ada pada diri kita. Nafsu. Sedangkan nafsu itu gerbangnya setan. Jadi yang bahaya itu ada nafsu. Kalau nggak terkendali, itu nafsu, itu bisa menjadikan kita itu maksiat, serakah, korupsi, dan seterusnya. Contoh, maksudnya jauh, buka puasa. Nah, nafsu itu suka muncul di situ. Ketika buka puasa, sore-sore kami ini ya, coba keluar, banyak yang jualan. Pengen apa? Semuanya nampak. Pengen apa? Cincau. Aduh, apa? Rujak. Ya, apa lagi? Kalau di Betawi apa aja ya? Cendol misalnya, segala nampak oleh kita. Dan pengennya dibeli aja semua, dibeli. Ketika buka segitunya, ketika buka itu, nah itulah nafsu yang sering muncul pada diri kita. Kalau nafsu diikutin, makan semuanya kita lahap, maka nanti taraweh pun akan sulit kita lakukan. Aduh, enaknya tidur nih habis makan ya. Nah, sepertinya binatang nantinya kan repot. Binatang itu kalau udah makan, udah tidur aja udah tidur. Ya harimau, ular kan begitu ya. Nah, pengennya kan tidur kalau udah makan itu. Nah, jangan sampai kita seperti hanya binatang tadi. Kenapa? Karena nafsu itu yang kita ikutin terus. Nah, itu maksudnya adalah setan dibelenggu. Ya. Nah, kemudian apalagi dalam hadis yang lain berkaitan tentang keutamaan fadilah daripada Ramadan. Nah, setiap amal perbuatan manusia, yang perlu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi asy amsalihah. Amal kita ini dilipat gandakan oleh Allah itu sampai 10 kali lipat, sampai 700 ila sab'imi'ati dhi'fin. 700 kali lipat. Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalas. Wa ana ajzibi, yang membalas ya. Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya itu kayak karena aku. Allah berfirman Al-Qudsi. Nah, jadi nggak ada yang tahu balasan daripada puasa ini, Pak. Nggak ada. Hanya Allah yang tahu balasannya itu. Ada Allah berikan sedikit saja nih, seperti surga, ar-royan, yang diampuni dosa, itu mah sedikit. Tapi ada di sisi Allah pahala yang paling besar dan Allah tidak membocorkan. Ya, tidak dikasih tahu. Kenapa? Allah yang sendiri akan membalasnya. Jadi nggak ada campur tangan, istilahnya malaikat dan sebagainya, ada. Allah sendiri. Begitu besarnya puasa itu. Kemudian liso ini farhatani, bagi yang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan. Mana saja dua bahagia itu? Pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bahagia nih ya, Tariko. Yang pertama, bahagia yang disebut dengan bahagia majazi, bahagia yang fana, bahagia sementara. Yaitu bahagia ketika kita berbuka puasa. Kenapa? Karena sifatnya adalah nafsu. Nafsu, ya. Namanya nafsu itu kan perut diantaranya. Kalau udah makan gimana? Udah selesai.
Itu bahagia sementara. Sekarang lapar lagi. Nanti buka, kenyang. Besok lapar lagi. Itulah bahagia yang sementara. Jadi nggak langgeng bahagia itu. Subuh mulai lagi kita. Siang udah manyun. Ya. Sore udah aduh. Maghrib, belum aja azan sudah bahagia luar biasa. Nah, sekarang ada yang senyum ya. Nanti jam 5:30 lah, insya Allah ya. Kita akan senyum semua. Lagi 5 menit lagi menjelang azan ya. Semua bahagia. Padahal belum buka. Bahkan ditongkrongin itu makanan di depan kita ya. Saking bahagianya. Itu bahagia semu, sementara. Ada bahagia yang hakiki, yang sebenarnya. Yaitu bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahagia yang sebenarnya, Bu. Yang kita nantikan itu adalah yang kedua ini bahagianya. Di dunia sementara lah. Tapi nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi yang saum Ramadan. Saum Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lain, keutamaan Ramadan, ya, itu di dalam hadis Rasul menyampaikan, ya, bau mulutnya orang yang saum itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Bau mulutnya. Tapi menurut Allah, bukan menurut manusia, ya. Jadi jangan salah mempraktekkan hadis. Suka ada yang bercanda, nih bau mulutnya kan wangi surga, bukan wangi surga. Wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan Allah sangat suka. Nah, kapan waktu yang terbaik baunya itu? Waktu yang terbaik baunya itu adalah setelah zuhur sampai menjelang buka puasa. Sehingga dalam fikihnya dimakruhkan seseorang untuk bersiwak, baik siwak yang kering ataupun yang basah setelah melewati waktu zuhur. Itu makruh, biarkan, jangan disikat gigi, jangan digosok, biarkan. Kalau dari subuh sampai zuhur ya silakan saja. Tapi kalau sudah zuhur lewat itu jangan. Kenapa? Karena itu disukai Allah SWT. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar mulut kita terjaga. Tidak banyak ngomong, banyak bicara. Kalau banyak bicara, banyak ngomong, wah, orang lain nggak suka, bau mulut kita tuh. Ya, maka lebih banyak nantinya zikir, baca Quran, ya, lebih banyak bersikap lah, ya, bertutur kata yang baik. Nah itu diantaranya bau mulutnya orang yang saum. Apalagi keutamaan yang lain, dalam hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, diantaranya tarawih, tadarus, jadi malamnya itu dihidupkan dengan ibadah, maka dosanya akan diampuni Allah SWT yang telah lalu. Nah, itu diampuni Allah SWT. Belum lagi saumnya. 24 jam itu sarana penghapus dosa nih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, dosanya diampuni. Jadi siangnya diampuni, malamnya diampuni. Kemudian dalam hadis yang lain nih tentang keutamaan daripada Ramadan, ya. Sudah waktu nggak? Masih ya? Masih panjang, Ustaz. Sepanjang ya, siap. Sampai Isya ya? Subuh. Ini hadis dari Salman. Ya. Dari Sampai ini udah lama nih ya. 16:40. Udah tidak terus apa. Ya. Oh, ya. Baik. Ini dari Salman Al-Farisi. Beliau ketika itu menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Beliau menyampaikan ketika itu Rasulullah, ya Yuhannas wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Wahai manusia, telah meliputi kamu sekalian bulan yang agung yang barokah. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang barokah. Boleh kita mengatakan, oh alhamdulillah kita masuki bulan yang agung, bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Karena Rasul mengatakan bulan agung, bulan barokah. Kemudian syahrun fihi, bulan di dalamnya ada lailah, ada satu malam. Khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di bulan lain nggak ada.
hanya ada bulan suci Ramadan yang satu malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun, bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Yang mana puasanya jadi fardu. Kalau bulan lain nggak ada yang fardu itu. Senin Kemis sunnah, ya. Ayam bed sunnah. Tapi Ramadan itu jadi fardu. Puasanya juga. Wa qiyamul laili tatawuan. Malam harinya itu jadi amalan yang sunnah. Man taqarraba fihi bi khassati minal khair kaman karena kaman ada faridatan fi masiwa. Jadi barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang sifatnya sunnah, ini baiknya amal ini, dia lakukan, maka jadi pahalanya jadi fardu. Salat qobliyah, ba'diyah itu kan baik. Dan itu hukumnya sunnah. Dilakukan Ramadan jadi nilainya fardu. Salat duha itu pahalanya sekarang itu adalah pahala fardu. Dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan fardu, oleh Allah dilipat gandakan 70 kali lipat. Tuh. Jadi salat asar tadi itu nilainya 70 kali lipat. Beda dengan salat asar di bulan Sya'ban. Apalagi kalau berjamaah, lipat gandakan luar biasa. Jadi akan bertambah pahala kita di bulan suci Ramadan. Kemudian apa lagi? Wahwa syahrus sobri. Bulan Ramadan itu bulannya bulan sabar. Sabar ya. Kita lihat aja sabar. Ada yang ngambek marah ke kita, sabar. Kita lihat makanan, sabar ya. Lihat es krim, sabar. Lihat cendol, sabar ya. Sabar aja. Ramadan itu luar biasa. Bulan sabar ya, luar biasa. Wasobrun sawabu ajannah. Wasobru sawabu ajannah. Sedangkan sabar itu pahalanya apa? Surga. Jadi ketika kita menanti makanan di depan kita, sabar ya, nunggu. Itu di depan kita itu surga. Hakikatnya itu surga, bukan cendol, bukan kurma. Kita nanti itu, kan kita nggak makan nanti itu. Nanti nunggu maghrib, sabar nih, sabar. Kenapa? Di hadapan kita hakikatnya adalah surga. Bukan kurma ya. Kurma mah nanti di surga banyak. Ya, tapi yang kita harapkan nanti surganya itu. Wa syahrul muwasah, bulannya berbagi, bulannya empati, bulannya fakir miskin. Fakir miskin, yatim, dua apa tuh kaya kalau bulan Ramadan itu. Tapi bulan yang lainnya lemah lagi ya, turun lagi. Jadi kalau ada yang minta-minta Ramadan ya itu sebetulnya kurang tepat, kurang baik. Kenapa? Karena Ramadan sudah banyak orang ngasih lah ya, nggak usah minta-minta di jalan dan sebagainya, begitu ya. Kemudian apa lagi? Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi. Dan Ramadan itu bulan oleh Allah ditambahkan rizkinya bagi orang yang beriman. Ditambah, aneh ya. Ramadan itu kita perhatikan banyak yang tutup warung-warung. Kemudian juga kerja pun dikurangi. Kerja tuh masuknya nggak jam 7 ya, jam 8 gitu ya. Pulangnya pun lebih awal, jam 3 biasanya. Kalau dokter dulu begitu ya. Jadi pulangnya lebih awal, masuknya lebih akhir, telat. Nah, tapi rezekinya ada, rezekinya itu ada aja. Oleh Allah ditambahkan, itu dalilnya. Wa yuzadu, oleh Allah ditambah tuh rezekinya kepada yang beriman di Ramadan itu. Bukti lain, THR. THR itu adanya Ramadan. Gara-gara Ramadan itu adanya THR. Nggak ada Ramadan, nggak ada namanya THR, kan gitu ya. Hilang THR gara-gara Ramadan tidak jadi, kan gitu. Ya. Kenapa? Wa yuzadu, oleh Allah ditambah rizkinya. Yang tadi misalkan gajinya 1 juta sebulan. Ramadan nggak akan 1 juta, naik. Oleh Allah ditambah. Jadi yang mengamalkan THR itu adalah mengamalkan hadis Rasul. Ditambah rizkinya. Waqtana, apalagi? Manfaat fi shaiman. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, ada 3 pahala. Pertama, diampuni dosa kesalahannya. Karena maghfirah di zunubihi, dosanya diampuni. Yang keduanya dibebaskan dari api neraka. Yang ketiganya wakana lahu, baginya itu mendapatkan pahala seperti hanya orang yang berbuka puasa. Seperti yang berpuasa tadi.
Jadi ketika kita ngasih kepada orang yang berbuka puasa itu pahalanya 3. Pertama, diampuni dosa. Yang keduanya dibebaskan dari siksa api neraka. Yang ketiga, mendapatkan pahala seperti hanya orang yang berpuasa tadi. Jadi kalau di Darut Tauhid misalkan ya, di DT Peduli ada 100 orang, kita kasih 100 biji kurma, bukan biji kurma ya, bisa dimakan biji kurma ya, kurmanya dimakan oleh 100 orang, itu pahalanya ngalir kepada dirinya. Dan dosanya diampuni. Kemudian 3-nya dibebaskan dari api neraka. Nah, itu kebaikan di bulan suci Ramadan. Cuma hati-hati, suka ada yang ngasih buka puasa ke masjid, dan di masjid itu banyak anak-anak kecil. Dan anak kecil kan banyak yang nggak puasa. Maka pahala ini nggak bisa didapatkan oleh orang tersebut. Misalkan ya, ada anaknya si Fulan lah ya, di masjid itu nggak puasa, kita ngasih nih. Di masjid itu dia makan, maka pahala tadi dia tidak mendapatkan. Dia hanya pahala sodakoh saja. Sodakoh saja ya. Nah, kemudian apalagi dalam hadis tersebut? Qaul ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufiru as-shaim. Ya Rasulullah, tidak setiap kami mendapatkan pahala seperti itu. Ketika itu ada orang yang miskin ngadu ke Rasul, ya Rasul, kami kan miskin, nggak punya apa-apa. Nggak bisa ngasih seperti orang kaya nih, ngasih nasi bungkus, nasi rames misalnya dia. Kami nggak bisa, nggak mampu ya Rasul. Apa jawab Rasul? Pahala ini Allah berikan kepada orang yang memberikan buka puasa walaupun 1 buah kurma. Walaupun ya. Jadi nggak apa-apa misalkan nih, hari ini kita dapat 3 biji kurma misalkan. 3 kurma. 1 kita makan, 2 lagi kita sisakan untuk besok ngasih makan kepada orang buka puasa. Kayak gitu aja kan. Pahala ketika itu dia dapatkan nanti. Kalau nggak punya nih kurma apa? Walau syurbati ma'in, walaupun 1 teguk air cukup, dapat pahala juga. Pahala diampuni dosa, pahala dibebaskan api neraka, pahala juga mendapatkan kebaikan bagi orang tersebut, pahalanya. Apalagi? Wa huwa syahrun, yaitu bulan, di dalamnya itu ada awalnya 10 hari itu dapat rahmatnya Allah. Ini udah lewat nih, 10 awal. Kemudian wa usatuhu maghfirah. Pertengahannya dapat maghfirahnya Allah, ampunan Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya itu dibebaskan dari api neraka. Nah, ini penentuan nanti terakhir ya. Man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan beban pembantunya di bulan Ramadan, beban karyawannya di Ramadan, maka akan mendapatkan 2 pahala. 1 diampuni dosa, yang keduanya akan dibebaskan dari api neraka. Jadi Ramadan ini jangan membebankan terlalu berat kepada pembantu kita ataupun kepada karyawan kita. Supaya mendapat pahala tadi, yaitu pahala diampuni dan dibebaskan api neraka. Jadi bagus nih kalau misalkan masuknya udah nanti masuknya itu jangan terlalu pagi, istirahat aja dulu. Sorenya lebih awal pulangnya. Wah, itu mengamalkan hadis ini nih. Kalau enggak ditambah nanti nih bisyarahnya, gajinya. Wah, itu kebahagiaan tersendiri ya bagi orang yang berpuasa tadi. Baik, sahabat sekalian. Nah, dalam hal ini kita tentu perlu memperbanyak amalan di Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan yang penuh dengan barokah dari Allah SWT. Harus pintar-pintar nyari pahala. Karena ini bulannya panen. Tebar apa? Tebar pahala. Terutama akhir Ramadan nih, jangan sampai kita mundur tarawihnya misalkan ya berkurang atau tidak tarawih nauzubillah. Wah, kenapa? Karena di akhir Ramadan itu banyak obral baju, pakaian. Sedangkan Allah memberikan obral pahala di akhir Ramadan itu. Adanya malam qadar itu terjadi di akhir. Bukan di awal. Ya. Jadi di akhir. Maka di akhir itu penentu bagi kita. Bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah hitungan puasa kita, apakah nanti 30 hari atau 29. Setelah sempurna, maka takbiran, agungkan Allah. Kalau sudah sempurna, jadi kalau asar nggak boleh takbiran.
Takbiran itu kalau sudah masuk 1 Syawal, baru takbiran boleh. Kenapa? Tujuannya adalah agar kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua. Hidayahnya begitu banyaklah Ramadan ya. Banyak beramal, mudah untuk melakukan kebaikan Ramadan itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di bulan suci Ramadan ya. Baik, kita akan diskusi atau mau lanjutkan nih materinya? Kang Niko. Ya, Mau lanjutkan atau mau diskusi dulu? boleh diselingi dengan pertanyaan kalau memang ada. Ya. Mohon izin Ustaz Wahab, mungkin saya menyapa terlebih dahulu. Ini ada Mbak Sarman dari Jambi, kemudian Mbak Sri Winarti di Mojokerto. Terima kasih sudah bergabung di kajian membuka pintu langit ini. Kemudian Pak Budi Fatmawati di Purwokerto, ada Ida di Bogor, kemudian ya banyak. Ini di Tulungagung juga ada, Alfa di Tulungagung. Ya, ini sudah muncul satu pertanyaan dari Teh Dinar berkaitan tentang Ramadan, bulannya Al-Quran. Jika seandainya sudah terbiasa dengan one day one juz, di Ramadan ini bisa menjadi 2 atau sampai 3 juz per hari. Tetapi di checklist di grup tersebut itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk ria kalau kita misalnya laporan begitu Ustaz Wahab? Kan harus laporan tuh, harus checklist gitu. Itu checklist bahwa kita sudah selesai 3 juz misalnya, itu apakah bisa disebut ria? Gitu. Baik, ya. Nah, kita harus paham dulu apa itu ria. Kan ada ujub, ada takabur, ada ria, ada sum'ah kan gitu ya. Nah, itu udah beda-beda lagi. Ria itu artinya ingin dilihat, ingin dinilai, ingin dipuji. Itu ria. Amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, sehingga kalau ria itu kan amalan hati. Walaupun terlihat, tapi itu amalannya hati begitu. Misalkan saya sedekah nih, kan kelihatan sedekah itu. Kalau saya sholat, kan kelihatan, nampak sholat itu. Beda dengan puasa. Puasa itu amalan yang bukan ria. Sehingga pahalanya itu Allah akan membalas pahala tersebut. Wa ana jazi. Kenapa? Karena pahala Ramadan, ibadah Ramadan itu, puasa itu tidak nampak oleh orang lain. Beda dengan baca Quran nampak. Beda dengan sholat itu nampak. Apalagi haji kelihatan ya, berangkat ibadah haji nampak. Nah, di dalam baca Quran ketika itu kita setoran, laporan. Itu tergantung niatnya. Kalau niatnya misalkan timbul ria, nah itu harus segeralah dievaluasi dan kita istighfar, bersihkan. Orang lain nggak boleh menilai seseorang itu kamu Maria, bukan ya. Tidak. Nah, supaya menghilangkan ria itu, maka saja beramal terus. Walaupun ada dalam hati itu, aduh, pengen lihat, nanti akan hilang sendiri kalau dibiasakan. Contoh kayak anak kecil kan, kalau mau sholat apa kan dicontreng, checklist. Lama-lama kan kita nggak seperti itu, udah biasa. Tapi hati-hati nih, saya nggak ikutan podos misalkan ya, atau J3 juz nggak jadi takut dikatakan ria. Nah ini justru dinamakan dengan hakikat daripada ria. Khaufur ria, ainur ria. Takut ria, itulah hakikat daripada ria. Misal, saya itu udah niat mau sodako nih, masukkan kenceng ke masjid. Udah bawa nih uang. Ketika mau masukkan kenceng di masjid itu, ternyata ada teman saya yang ngeliat, saya nggak jadi ya. Teman saya ngeliatin terus, nggak jadi itu. Itulah dinamakan dengan hakikat daripada ria. Hakikatnya. Kenapa? Karena dia pengen dinilai dan takut dinilai pun ya karena orang lain juga, bukan karena Allah lagi. Jadi itu urusan hati ya, bukan urusan orang lain. Udah aja, lakukan saja. Lupakan, lakukan, lupakan gitu aja. Waalaikumsalam. Ya. Baik, yang lain silakan bagi yang ingin berdiskusi dengan Ustadz Abdul Wahab di kesempatan membuka pintu langit. Dan dari Teh Ida di Bogor, Ustadz, untuk kaum wanita yang
yang sedang berhalangan, amalan apa yang bisa dikerjakan agar masih mendapatkan pahala bulan Ramadan? Baik. Jadi bagi wanita yang haid yang berhalangan ya atau menstruasi, maka tentu tidak boleh hukumnya haram untuk saum puasa. Yang kedua tidak boleh baca Al-Qur'an, apalagi menyentuhnya itu haram, tidak boleh. Nah, amalan apa saja? Bisa dilakukan banyak zikir, banyak beristighfar, banyak sholawat, banyak banyak membaca sirah-sirah nabawiyah, atau misalkan perjalanan spiritualnya ulama ketika menghidupkan bulan suci Ramadan. Seperti hanya Imam Syafi'i, Imam Malik. Beliau itu ketika Ramadan, beliau itu menghatamkan dalam sehari 2 kali hataman Quran. Sebulan 60 kali hataman Quran. 1 kali hataman dilakukan siang hari, 1 kali lagi dihatamkan ketika sholat tarawih. Nah, jadi kita baca tuh yang demikian tuh, ketika terutama bagi yang head ya, itu baca hal-hal yang positif atau tentang fikih Ramadan, fikih zakat, fikih saum, atau kajian seperti ini ya, itu bisa mengisi bagi wanita-wanita yang berhalangan. Ini malah bersawab. Baik, sebelum dilanjut dengan pertanyaan berikutnya, saya mengingatkan juga ke sahabat-sahabat untuk silakan untuk yang ingin mengungkapkan rasa syukur dengan berinfak melalui tanda QRIS yang muncul di layar HP ataupun laptop Anda. Iya, Kang Fajrul, silakan ditampilkan QRIS bagi membuka kesempatan kepada sahabat-sahabat untuk menginfakkan sebagai rasa syukur sudah bergabung di kajian ini. Dan iya, jangan lupa untuk membuat screenshot juga. Screenshot, iya, sudah tampil. Silakan sahabat-sahabat yang ingin mengungkapkan rasa syukurnya, karena alhamdulillah ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Abdul Wahab ini luar biasa. Dan silakan untuk men-scan, bisa menggunakan segala jenis layanan yang Imani, ada GoPay, ada OVO, ada Link Aja, ada Paytrend, dan lain sebagainya. Silakan di-scan. Dan saya lanjutkan kembali dari Ibu Sri Minarni. Ya, Ibu Sri Winarti, maaf. Ibu Sri Winarti di Mojokerto. Ya, bagi seorang ibu yang masih menyusui bayinya dan tidak berpuasa, mengganti dengan membayar fidyah, apakah tetap harus mengganti? Apakah harus mengqadha puasanya juga bila sudah di luar bulan Ramadan? Baik, ini permasalahan hamil, orang yang hamil dan menyusui, ya. Fikihnya seperti apa ketika Ramadan? Bagi wanita hamil dan menyusui, ya, maka itu dapat keringanan, dapat dispensasi dari Allah SWT. Kalau orang yang hamil dan menyusui itu takut pada dirinya, bukan pada bayinya, dirinya saja, maka dia cukup qadha saja, tidak usah untuk membayar fidyah. Nggak usah bayar fidyah. Kalau takut pada dirinya nih, misalkan, aduh, saya takut lemas, saya takut tidak ada air susunya, misalkan ya, maka cukup nanti diqadha saja. Tapi kalau dirinya takut pada anak yang dikandung atau yang disusuinya, maka cukup, maka itu double, qadha dan bayar fidyah. Jadi kalau takut pada dirinya cukup fidyah saja, cukup qadha saja, nggak usah fidyah. Bagi yang takut pada anaknya maka double, ya qadha dan bayar fidyah. Nah sekarang gimana Ustaz? Saya ini takut pada diri juga dan anaknya juga gitu. Maka itu cukup qadha saja, tidak usah bayar fidyah. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Yang berikutnya dari Muhammad Mujahid ini. Amalan apa yang paling utama dikerjakan di waktu malam? Oh, maksudnya
baik di waktu malam maupun di waktu siang selama bulan Ramadan, Ustaz. Amalan yang paling utama. Iya. Amalan-amalan ya yang paling utama dikerjakan di waktu malam dan siangnya di bulan Ramadan. Amalan yang paling utama ya baca Quran di antaranya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau itu paling rajin ya, artinya terus konsen dengan malaikat Jibril ketika Ramadan. Setoran lah ya, setoran. Nah, itu yang paling utama adalah baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Quran. Yang kedua adalah melakukan hal-hal yang disunnahkan. Apa sih sunahkan? Ketika buka puasa, ketika sahur dulu. Pertama usahakan sahur jangan sampai nggak sahur. Yang kedua sahurnya diakhirkan, jangan lebih awal. Yang ketiga ketika waktu sahur itu perbanyak doa dan beristighfar. Itu yang terbaik ya. Kemudian ketika buka puasanya ya, maka pertama segera berbuka puasa, jangan dinanti-nanti. Yang kedua adalah buka dengan kurma, jangan dengan gorengan. Jadi dengan kurma dulu, barulah gorengan. Jadi kurma itu sunnah, gorengan wajib. Sunnah, gorengan bid'ah. Bercanda ya. Jadi kurma dulu. Ya, lakukan yang sunnah. Kemudian apalagi? Memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Makan. Walaupun dengan cukup air minum saja. Apalagi berdoa ketika buka puasa. Itu amalannya. Apalagi taraweh, jangan sampai tidak taraweh. Karena di luar Ramadan tidak ada namanya taraweh begitu ya. Nah, ini lakukan ketika di Ramadan. Itu amalan yang terbaik. Kemudian perbanyak sedekah. Sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah itu ajwadun nas, paling dermawan ketika Ramadan itu. Wah, tebar kebaikan tuh. Kalau para sahabat orang terdahulu itu, salafus saleh itu, sebelum masuk Ramadan mereka tuh sudah kerja keras dan mengumpulkan harta bendanya, kemudian makanannya dan sebagainya. Ketika Ramadan baru berbagi-bagi begitu. Nah, itulah di Ramadan itu lebih banyak sedekahnya. Misal biasanya sehari itu 5.000, tingkatkanlah 50.000 sehari gitu. Ya amalannya itu. Jadi lebih lagi. Karena Rasul itu ajwadun nas fi Ramadan. Wallahu a'lam. Iya. Iya, anjuran tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Wahab adalah kebanyakan banyak bersedekah. Nah, silakan sahabat, tanda QRIS-nya sudah muncul, silakan di-scan. Juga mungkin bagi para pemirsa MKTV, karena kajian online ini juga disiarkan secara langsung oleh MKTV dan juga YouTube Darut Tauhid, pasti muncul juga tanda QRIS, silakan di-scan tanda QRIS-nya. Ya, untuk melaksanakan atau melakukan amalan yang utama, diantaranya banyak bersedekah. Silakan, QRIS sudah muncul dan silakan untuk men-scan-nya. Baik, Ustaz Abdul Wahab bisa dilanjutkan kembali? Kajian masih ada 5 menit. Berapa lagi? 5 menit, Pak. Oh, baik. Jadi saya ulangi ya. Ya, Ramadan ini adalah bulan yang pertama, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah SWT. Kita harus menggapai rahmatnya Allah yang begitu banyak ya kita raih. Kemudian juga yang kedua, bulannya ampunan Allah SWT. Jangan sampai Ramadan kita tidak mendapat ampunan Allah. Yang ketiganya, bulan dibebaskan dari api neraka. Jangan sampai kita tersentuh sedikit pun dengan api neraka. Ya. Kemudian Ramadan ini bulannya tebar pahala oleh Allah. Maka kita harus pandai-pandai mencari pahala di mana saja. Harus punya ilmu lah. Nah, di antaranya kan kajian seperti ini kan kita menambah ilmu supaya kita bisa beramal. Kalau tidak ada ilmunya sayang. Kita hanya sia-sia hidup kita. Sedangkan man arada dunya fa'ali bil ilmi. Man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi. Wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih bahagia dunia harus pakai ilmu. Barang siapa yang ingin meraih akhirat pun harus pakai ilmu. Meraih dunia pun harus pakai ilmu. Kayak taraweh pakai ilmu ya. Saum harus pakai ilmu juga. Jangan sampai tidak punya ilmu. Nah, salah satunya adalah kajian seperti ini terus harus semangat untuk mencari ilmu ya. Supaya bahagia dunia, bahagia akhirat.
Ya, nggak usah jauh-jauh lah, masak aja kan harus pakai ilmu masak juga. Mau pakai Zoom gini kan pakai ilmu, nggak punya ilmu kan susah Zoom kayak begini ya. Nah, itu harus pakai ilmu juga. Betul. Nah, kemudian mengingatkan nanti di akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu pahalanya oleh Allah dilipat gandakan, lebih banyak lagi. Karena di situ diantaranya turunnya Al-Quran, di situ terjadi malam qadar, ya. Kemudian juga di akhir Ramadan itu, terutama 1 Syawal, jangan sampai lupa bayar zakatnya, zakat fitrahnya, ya. Itu kewajiban bagi setiap individu juga. Kemudian, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Adha dan malam Idul Fitri, maka hatinya tidak akan mati. Nah, usahakan malam Idul Fitri itu nanti kita hidupkan dengan takbiran, dengan ibadah. Jangan sampai udah selesai nih taraweh nggak ada lagi. Kan masih ada tahajud, jangan sampai hilang. Kan kita biasa sahur jam berapa? Nah, lakukanlah nanti dengan tahajud begitu. Jangan sampai hilang tuh. Jadi kita hidupkan tuh supaya hati kita nggak mati. Karena hati kan dibagi 3. Hati mati, hati yang sakit, hati yang selamat sehat begitu. Minimal nih minimal. Jangan sampai meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Takbiran tuh ya. Kenapa? Barang siapa yang melakukan sholat isyanya berjamaah, seakan-akan melakukan qiyamul lail setengah malam. Lumayan, setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat isyanya berjamaah, sholat isya berjamaah nih, sama dengan melakukan qiyamul lail setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam, semalam suntuk. Jadi subuhnya berjamaah, isyanya berjamaah. Supaya hati kita ini bercahaya. Hati kita ini adalah sejuk, sehat, selamat begitu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti suatu hari nanti itu tidak akan berharga harta kita, tidak akan berharga keturunan kita. Yang berharga cuma satu, yaitu hati yang selamat. Yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta nggak akan kita bawa, ya. Kemudian keturunan nggak akan kita bawa. Tapi kita bawa hati yang selamat begitu. Nah, ini saling mengingatkan, ya. Kemudian juga kalau memberikan kebaikan kepada keluarga nanti itu pun yang terbaik nanti ya. Misalkan baju baru itu juga hal yang dianjurkan. Kenapa? Karena ketika itu kan ini kisah anak kecil yang nangis ketika itu ya. Ketika Idul Fitri. Ada anak kecil yang nangis ya. Ada syairnya juga. Kemudian tegur Rasulullah, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Ya, dia tidak tahu bahwa yang negur itu adalah Rasulullah. Wahai Bapak, wahai Tuhan, saya nangis. Kenapa saya nangis? Bapak saya meninggal dunia ketika itu diajak perang bersama Rasul. Menangislah ketika itu. Saya teringat. Yang kedua, saya pun menangis. Kenapa? Karena harta saya itu diambil oleh ibu dan dipakai nikah lagi. Habis katanya itu. Sehingga saya tidak memakai baju yang baru, masih baju yang lama, ya. Maka Rasul ketika itu terharu dan ketika itu mengatakan, maukah engkau aku jadikan sebagai anakku, Fatimah sebagai kakakmu, ya. Waduh, luar biasa. Bahagia luar biasa anak kecil tersebut. Nah, itu diantaranya. Jadi ketika pakai baju baru itu adalah merupakan kebaikan kesunahan. Ya, silakan berbagi juga. Takut ada tetangga yang tidak dapat baju bagus ya, terbaru ya kita kasih begitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Wahab. Ramadan, keberkahan Ramadan. Ya. 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 Baik, Ustaz Wahab, tampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Silakan ditarik kesimpulan. Tadi kayaknya sudah ya kesimpulannya. Sekarang kita tutup dengan doa, Ustaz. Oh ya, baik, makasih. Oh, ini ada bala-bala di Madinah bersama Ustaz Wahab. Makasih Nenek ya, aduh yang barang umroh Ramadan ya. Baik, terima kasih sahabat sekalian ya. Terus melakukan amal kebaikan di Ramadan khususnya. Tentu di luar Ramadan kita berbuat baik, tapi Ramadan lebih baik lagi, terutama sedekahnya ya kita perbanyak. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita dan mensehatkan semuanya lahir dan batin kita ya, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan qul sahabati mujibasirin dan syakirin
hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu biha abwaab ridha wa taysir wa taghliqu biha abwaab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban min ghairi tabin wa la nasabit nakhraziqin. Allahumma shfina washfi mardana anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berkahi pertemuan kami ini ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesan kami ini ya Allah. Jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang saleh dan solehah, rizki yang halal serta barokah, dijauhkan dari fitnah dan musibah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna fa innaka inna qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.